Itu menimbulkan suatu momentum secara keseluruhan. Jadi saudara mau lihat dari sisi yang mana? Saudara akan melihat lewat sudut pandang yang mana? Saudara silakan menilai, silakan menyimpulkan, karena 4 bagian kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan, manusia, dunia, setan-setan, semuanya ada pada tahun 2020 ini. Kadang mendengar khotbah ini harus lebih dari 1,5 jam. Dan orang rela mendengar dan merasa baru dengar 2 menit saja. Kenapa? Karena kasih mula-mula terkandung dalam suara kemurnian pemberitaan Injil Tuhan ini meresap masuk ke manusia rohmu. Dan engkau bisa menangkap bahwa Tuhan sedang memanggil engkau berbalik pada pertobatan level Abraham, di mana engkau tidak lagi membuat dirimu terikat, terjerat. Kemudian hitungan untung rugi manusia lamamu itu engkau mulai buang jauh, saudara. Semua apa yang saya ajarkan kepada banyak orang, kepada banyak rumah Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan, hari ini anak-anak saya mulai memasuki semua pelajaran itu dari Tuhan secara pribadi. Bagaimana rasanya lapar dan haus? Bagaimana rasanya menahan diri dan menguasai diri? Bagaimanakah rasanya harus datang pribadi untuk memuji menyembah Tuhan? Dan bagaimanakah rasanya daging ini susut? Ini semua pelajaran yang berharga, saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang selain harus membaca, merenungkan kitab suci siang dan malam dan melakukan dan menerapkannya, setiap orang harus belajar merendahkan diri. Dan Roh Kudus berkata, berbahagianya engkau anakku. Saya berkata, mengapa hambamu berbahagia Tuhan? Karena Tuhan berkata, engkau juga sekarang aku bawa masuk untuk mempelajari semua keadaan teologi, doktrinasi, melihat skalanya dalam skala besar bangsa-bangsa. Tapi sesungguhnya yang utamanya engkau sudah dapat lebih dulu. Saya terkejut. Saya berkata, apa itu Tuhan? Tuhan berkata, aku datang menjumpai engkau pribadi. Tanpa engkau perlu semua itu, engkau tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu nyata, Yesus Kristus itu hidup karena engkau sudah dijumpainya pribadi. Corona, virus corona di tahun 2020 ini mencengkram semua kekuatan manusia, agama, semua pemikiran, semua pandangan, semua ramalan dicengkram virus corona. Ternyata corona ini diberi singkatan kondisi rontok dana, ya saudara, yang luar biasa. Dan tapi kalau di keluarga kami PSBB artinya lain, saudaraku. Oleh karena kami merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa. Barusan anak-anak saya nimbang berat badan, saudara. PSBB di keluarganya Pak Johan artinya adalah puasa susut berat badannya, saudaraku. Kalau pemerintah menerapkan PSBB, maka gereja-gereja sedang menuju PDBB. Anak-anak Tuhan sedang diarahkan ke PDBB. Apa itu PDBB? Proses dewasa, berhikmat, dan bijaksana.
Kembali kami datang kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Pencipta semesta alam. Kami rindukan kebenaran firman-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu. Rindukan jumpa pribadi dengan Engkau, Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu. Berkati kami semua. Curahkan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara terkasih, semakin hari kita semakin menemukan ada banyak sekali silang pendapat. Ada banyak pendapat, ada banyak pemikiran, ada banyak hal diekspos melalui medsos, saudara. Saya percaya ini akan menjadi suatu kesimpang siuran ketika saudara tidak memiliki dasar iman, tidak memiliki ketenangan, sikap. Anda akan dibingungkan oleh berbagai macam arus perselisihan, silang pendapat, beragam medsos yang masuk di dalam hidup Anda. Oleh karena itu, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari kita untuk bertenang. Hari-hari untuk kita mencari wajah Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menemukan Tuhan di saat-saat seperti ini. Nah saudara, saya lebih senang menyimpulkan bahwa apa yang terjadi hari ini ketika banyak sekali silang pendapat, banyak sekali pemikiran-pemikiran dan berbagai hal yang masuk di dalam kehidupan, di dalam penilaian, di dalam kesimpulan banyak orang. Saya lebih suka menyimpulkannya sebagai suatu momentum kehidupan. Kenapa saya berkata hari ini sedang terjadi momentum kehidupan? Karena kalau kita perhatikan bahwa dalam dimensi, dalam sisi, ada sisi Tuhan, ada sisi manusia, ada sisi dunia alam, ada sisi setan-setan. Ketika semuanya mencapai suatu kesamaan, itu menimbulkan suatu momentum secara keseluruhan. Jadi saudara mau lihat dari sisi yang mana? Saudara akan melihat lewat sudut pandang yang mana? Saudara silakan menilai, silakan menyimpulkan, karena 4 bagian kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan, manusia, dunia, setan-setan, semuanya ada pada tahun 2020 ini. Ada banyak orang bertanya, ada banyak orang-orang rohani berkata, ini kutub, tulah, atau apakah yang dari Tuhan? Ini proses, ini ujian, ini hal-hal yang rohani semua disangkut pautkan. Dan pada akhirnya kita menemukan suatu kesimpulan rohani di antara banyak anak-anak Tuhan bahwa ini adalah menjelang hari kedatangan Tuhan. Nah, ini dari sudut pandang Tuhan. Dari sudut pandang setan-setan, ada banyak orang berkata, wah ini mesti ditengking, ini maut, ini penyakit, ini setan semua sumbernya. Ya, ini dari sudut pandang setan-setan, betul. Dari sudut pandang manusia, ya ada banyak orang sudah lupa akan keberadaan dirinya, sibuk kerja, sibuk kejar uang, lupa keluarga, lupa kesehatan, lupa diri. Hingga pada akhirnya banyak orang hidupnya hanya untuk diperbudak pekerjaan, diperbudak uang, diperbudak segala sesuatunya. Dan hari ini gak bisa buat apa-apa. Akhirnya momen ini semua manusia disadarkan untuk berkumpul dengan keluarga, untuk punya waktu pribadi. Terutama disadarkan bahwa dalam hidup ini mereka harus berhadapan dengan Tuhan dan juga setan-setan. Milih mana? Nah, ini sisi manusia. Lalu sisi alam. Anak-anak saya barusan berkata, Pak, lapisan ozon jadi bagus loh Pak. Sekarang wah udah pulih. Dan di medsos dituliskan, wah alam jadi baik saudara. Pencemaran udara jadi berkurang.
limbah-limbah berkurang karena pabrik-pabrik berhenti. Ya mungkin alam juga pada satu titik harus mengalami masa sabat, perhentian, karena terlalu banyak sekali eksploitasi, eksplorasi. Ada banyak sekali pencemaran udara, air, tanah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, saudaraku. Hingga di tahun 2020 ini pada akhirnya alam juga mengalami pemulihannya. Jadi saudara mau lihat dari sudut pandang yang mana? Ketika saudara menemukan satu titik sudut pandang, saudara akan melihat dari titik itu. Maka yang nampak hanya 25% dari 4 sudut pandang yang ada. Karena itu saya percaya ini waktunya semua kita punya hati yang lebih besar, punya mata yang terbuka, telinga yang lebih lebar untuk mendengar, dan hati yang bisa memproses dengan hikmat, dengan bijaksana melihat segala sesuatu untuk jadi berkat. Saya tergerak sedikit berbagi kepada saudara karena saya menemukan ada hal-hal yang unik, lucu. Sebenarnya ini hal-hal yang merupakan hiburan dan sukacita, karena ada banyak sekali saya temukan kiriman tulisan di medsos, di kiriman teman-teman orang-orang yang saya berkata mungkin inilah dunianya kita. Segala sesuatu dijadikan sukacita, sesuatu dijadikan candaan. Ada orang menulis seperti ini, singkatan-singkatan yang diplesetkan, saudaraku. ODP, orang drop penghasilan. Lucu sekali saudara ya. PDP, positif dia pengangguran. Corona, nah virus corona di tahun 2020 ini mencengkram semua kekuatan manusia, agama, semua pemikiran, semua pandangan, semua ramalan dicengkram virus corona. Ternyata corona ini diberi singkatan kondisi rontok dana, ya saudara, yang luar biasa. Dan ada lagi PSBB. Ini sedang berlaku di negara kita, sedang semua kota melakukan sikap ini untuk mengambil kebijakan ini untuk menghadapi kondisi rontok dana yang corona tadi, saudara. PSBB disingkat penghasilan sedikit, beban berat. Ya, ini lucu juga saudara ya. Tapi kalau di keluarga kami PSBB artinya lain, saudaraku. Oleh karena kami merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa. Barusan anak-anak saya nimbang berat badan, saudara. PSBB di keluarganya Pak Johan artinya adalah puasa susut berat badannya, saudaraku. PSBB. Anak bungsu saya berat badannya turun sampai ke 91 kilo. Bukan hanya disayang Tuhan, tetapi jadi langsing hari ini. Wah, tambah keren, tambah ganteng, saudaraku. Mungkin habis pandemi ini laku keras. Ya, sementara putri saya banyak makan kol-kolan, saudaraku. Jadi mentransformasi kol-kol di bangsa kita. Ini musim pandemi susah ke pasar tradisional, dia cari yang sudah dijadikan kol yang nikmat. Jadi ngambil kol bangsa Korea, makannya kimchi terus. Ya, itu namanya berhikmat. Nah, sementara yang kami yang lain ya, Richie, saya, Bu Angel, papa saya di rumah ya masih seperti yang dulu, saudaraku. Ya, apa saja dimakan terasa nikmat. Jadi ternyata orang merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berpuasa itu dikaruniakan kenikmatan dari Tuhan. Bukan hanya disukai, dikenan, disayang Tuhan, ternyata diberi juga kenikmatan. Ada suatu rasa yang berbeda ketika kita menjalankan perintah Tuhan. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara masuki dimensi PDBB, saudaraku. Jadi kita pakai istilah-istilah yang sama hari ini ya. Jadi kalau pemerintah menerapkan PSBB, maka gereja-gereja sedang menuju PDBB. Anak-anak Tuhan sedang diarahkan ke PDBB. Apa itu PDBB? Proses dewasa, berhikmat, dan bijaksana. Nah, ini kita akan masuki sama-sama. Kita sudah belajar minggu lalu tentang 2 minggu berturut-turut kita belajar tentang kepenuhan Roh Kudus harus berulang-ulang. Setiap anak-anak Tuhan harus dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Bagian pertama minggu lalu kita sudah dapatkan
Dengan dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, kita akan memiliki urapan yang bernyala-nyala. Nah, yang bagian berikut hari ini kita belajar, ketika kita dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, maka kita akan memasuki citra Tuhan. Suatu gambaran dari karya penciptaan saya akan bacakan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kitab suci berkata manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah yang seperti apakah? Di dalam perjanjian baru, saudara, diulang lagi dimensinya. Oleh karena manusia jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia tidak lagi memiliki suatu gambaran yang jelas, rupa yang jelas, tidak lagi memahami makna dari citra Tuhan. Ketika menciptakan manusia, bagaimanakah kehendak Tuhan di dalamnya? Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh. Kalau saudara membaca kitab Injil, saudara membaca apa yang tertulis dalam Alkitab, pada kitab Kejadian ada pasal 1 ayat 1 dan 2, dikatakan pada mulanya adalah Tuhan. Pada mulanya adalah Allah, dan roh Allah melayang-layang. Jadi sejak semula Roh Kudus sudah ada. Sejak semula roh lah yang menjelajahi keadaan bumi yang kosong itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena kita melihat tadi sudut pandang 4 sisi Tuhan, manusia, setan-setan, dan dunia alam. Kita bisa melihat ada banyak sekali hal-hal yang sudah membuat kita terpenjara. Sudah banyak hal-hal yang membuat kita menjadi kehidupan yang tidak lagi merdeka. Kita diperhamba oleh hal-hal yang sebenarnya keliru, yang merupakan penyesatan di dalam kehidupan. Di dalam dimensi sudut pandang Tuhan, mungkin kita telah terjebak pada kehidupan agamawi. Kita merasa demikian membela Tuhan, kita merasa demikian memiliki Tuhan, tanpa sadar kita curi kemuliaan Tuhan. Kita telah melakukan ritual-ritual rohani, kita telah menganggap segala sesuatunya demikian luar biasa hingga kita merasa hanya kita yang punya sorga. Ternyata itu penyesatan, saudaraku. Kita kehilangan kasih mula-mula, kita kehilangan kehendak Tuhan, kita tidak lagi mendengar suara Tuhan, kita kehilangan hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Kita demikian merasa rohaninya. Baca Alkitab belum pernah habis dari Kejadian sampai Wahyu. Ini kan sungguh-sungguh mengenaskan di dalam kehidupan kekristenan, saudaraku. Kita melihat dari sisi manusia, ternyata kita terpenjara, sibuk kejar uang, sibuk cari uang. Pada akhirnya kita setor uang kita ketika kesehatan menggerogoti hidup kita. Kita didera sakit penyakit, stres, tidak enak lagi tidurnya, tidak enak lagi makannya, tidak ada lagi area nyamannya. Semuanya hilang sia-sia pada hari tua kita. Bahkan uang memisahkan, menghancurkan keluarga kita. Oleh karena kesibukan kita mengabaikan, melalaikan keluarga, hingga kebahagiaan pun menjauh. Akhirnya kita sadar kita terpenjara. Dari sisi setan-setan, tidak sedikit banyak orang melakukan ritual pesugihan. Mereka kejar kekayaan dengan cara memberi perjanjian. Jiwanya dia serahkan kepada setan-setan. Dia pertukarkan rumpun keluarganya, pertukarkan garis keturunannya untuk masuk pesugihan. Hingga yang terjadi adalah ada anak-anak yang lahir cacat, ada keluarga yang mati dadakan, ada hal-hal yang mengerikan terjadi. Penyesalan selalu datangnya terlambat. Dan kita lihat alam, ketika manusia mengeksplorasi, ketika manusia membuat suatu kerusakan atas alam, atas dunia ini, banjir dadakan datang, gempa bumi terjadi, ada banyak hal tidak menyenangkan mulai terjadi. Bahkan kita tahu akhirnya seakan-akan alam menyatakan kebesarannya. Alam seakan-akan bermusuhan lagi dengan manusia, hingga kita melihat bencana, pandemi, kita melihat wabah penyakit, kita melihat
serangan hama-hama yang memakan ladang-ladang, memakan semua pertanian manusia. Kita melihat semua itu seakan-akan kesia-siaan. Maka benar apa yang dikatakan Tuhan, bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hari ini apakah kita masih memiliki kemerdekaan roh ini, saudaraku? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Jadi, kalau kitab suci perjanjian baru menggambarkan tidak terselubung cermin kemuliaan itu, berarti ada banyak orang yang terselubung, terhalangi. Ada sesuatu yang menutupi mereka untuk mengenal akan Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk dekat dengan Tuhan. Ada sesuatu yang membatasi mereka hingga mereka tidak mendengar. Ada sesuatu yang menutup mata mereka, menutup telinga mereka, menggelapkan hati mereka, hingga mereka tidak bisa berinteraksi, tidak bisa karib dengan Sang Pencipta. Ada sesuatu, saudara. Kitab suci berkata itu selubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini luar biasa. Gambar dan rupa Tuhan. Kita mau belajar hari ini tentang dimensi ini. Dipenuhi Roh Kudus terus-menerus, hingga Tuhan memproses kita menjadi dewasa, berhikmat, dan bijaksana. Dewasa saja tidak cukup, karena ada banyak sekali kekeliruan. Ada banyak orang berpikir dewasa itu hanya karena tambah besar jadi dewasa. Ada banyak orang usianya tua, ada banyak orang badannya besar, ada banyak orang sudah dibawa masuki usia, tapi kelakuannya, cara hidupnya masih anak-anak, masih main-main dalam kehidupan, masih tidak mandiri, masih menyusui, saudaraku, dan senangnya disusui. Ada banyak generasi seperti itu hari ini. Mereka tidak dewasa. Dewasa saja tidak cukup. Dewasa harus disertai dengan berhikmat. Kenapa? Karena orang mulai memahami kehidupan, belajar tentang kehidupan, mengambil keputusan dalam kehidupan, mandiri dalam kehidupan, dan bisa menemukan kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Kemenangan melalui proses, kemenangan melalui pelajaran dan pengajaran dan pengalaman. Dari setiap kegagalan demi kegagalan yang terjadi, seseorang ditempa semakin berhikmat, semakin kuat, semakin dewasa. Seseorang semakin mengenal Tuhannya ketika proses demi proses, dari kemiskinan satu menuju kemiskinan yang lain, dari satu penderitaan satu menuju penderitaan yang lain, pada akhirnya mengalami terobosan, breakthrough di dalam Tuhan, breakthrough di dalam kehidupan, hingga hikmat itu benar-benar nyata, bukan sebatas dalam kitab suci, tetapi sesuatu yang nyata dalam kehidupan seseorang. Tetapi berhikmat saja tidak cukup, karena Salomo meminta hikmat, diberkati kekayaan luar biasa, diberi kemakmuran luar biasa, tetapi di dalam hikmatnya dia kehilangan segala sesuatu. Bahkan kitab-kitab yang dia tuliskan mencerminkan semua itu. Salah satu kitab, yaitu Pengkhotbah, mengatakan segala sesuatu adalah sia-sia. Itulah kesimpulan Salomo. Kenapa? Karena harus ditambahkan satu kesempurnaan lagi, bijaksana. Dewasa, berhikmat, dan bijaksana. Inilah proses yang Tuhan kerjakan saat pandemi virus corona COVID-19 ini atas umatnya. Kenapa, saudaraku? Karena kita belajar dalam kitab suci. Imam Eli melayani Tuhan dengan setia. Imam Eli bisa mendengar suara Tuhan pada satu titik. Imam Eli hanya bertambah gemuk, bertambah subur. Dagingnya yang bertambah besar, dagingnya yang bertambah subur. Mungkin depositonya tambah banyak, mungkin dia nimbun harta ngengat, berkarat itu tambah banyak. Tapi dia mengabaikan anak-anaknya. Dia tidak mengajari anak-anaknya takut akan Tuhan. Dia tidak membimbing keluarga. Dia tidak memperdulikan harta pusakanya, yaitu keluarganya, di hadapan Tuhan. Hingga kitab suci berkata kedua anaknya berlaku jahat di mata Tuhan. Apa yang terjadi pada satu masa yang sama di tengah-tengah peperangan? Kedua anak Imam Eli dimatikan Tuhan, kata kitab suci. Mati pada waktu bersamaan. Bahkan Imam Eli ini, saudara, ketika menerima berita kematian itu, kitab suci berkata duduk dalam keadaan putus nyawa. Jadi hari ini, apabila ada di antara kita yang memahami panggilan pertobatan, kasih mula-mula Tuhan, jangan lagi berlaku yang sama seperti Imam Eli.
terjatuh pada suatu keadaan yang sudah dituliskan kitab suci. Buat apa kita nimbun harta ngengat dan berkarat itu? Buat apa kita tambah menyuburkan daging kita, saudaraku? Buat apa menimbun kedagingan itu? Buat apa mengabaikan Yerusalem hingga engkau sibuk ngurusi orang di luar sana, hingga engkau lupa keluargamu sendiri, lupa membimbing generasi keturunanmu sendiri, hingga pada akhirnya hanya menuju satu masa penghakiman dan murka Tuhan semata. Berhenti dari semua itu kesia-siaan hidup. Kita bisa melihat kesalahan yang sama yang saya selalu berkata di dalam kekristenan ini. Apabila saudara punya pembimbing rohani, saudara punya mentor rohani, kenali bobot, bibit, dan bebeknya. Kenali rekam jejaknya, kenali cara dia mengelola keuangan, kenali rumpun garis keluarganya, saudaraku. Kenapa? Karena kita bisa belajar dalam catatan kitab suci. Sesudah Imam Eli, Tuhan meletakkan tongkat estafet kenabian kepada Nabi Samuel. Kita belajar yang sama. Kenapa? Karena ketika Nabi Samuel melihat, Imam Eli, kekeliruan terbesar dalam hidup Imam Eli adalah anak-anaknya jahat di mata Tuhan. Dosa yang sama terimpartasi tanpa dimengerti oleh Nabi Samuel. Dosa yang sama dijadikan suatu garis kutuk dalam pelayanan. Karena itu saudara, impartasi turunnya dari cucuran atap yang tertinggi. Kalau atapnya kotor ketika curahan hujan Tuhan turun, di bawah semua minum air cucuran yang kotor. Karena itu barang siapa yang ingin menjadi guru, menjadi mentor, pembimbing rohani, harus membersihkan hidupnya di hadapan Tuhan dan manusia, supaya garis kutuk pelayanan, kutuk rumpun, kutuk keluarga, kutuk kehidupan tidak mengalir kepada orang-orang yang dibimbingnya. Karena itu saudaraku, mengapa Tuhan sangat benci kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena ketika mereka tahu dan mereka pegang kunci pengetahuan, tapi mereka menghalangi orang-orang ingin belajar, mereka menghalangi orang-orang yang ingin masuk kerajaan surga, bahkan mereka mendidik rumpunnya lebih jahat dari mereka. Jadi murid-murid yang lahir lebih jahat dari guru-guru rohaninya, saudaraku. Karena itu Tuhan ingin kita belajar hari ini untuk memperbaiki generasi, memperbaiki rumpun kehidupan rohani ini, dimulai dari diri kita yang sadar. Karena gereja tidak akan terbentuk tanpa ada orang-orang yang sadar, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang kembali kepada kasih mula-mula. Saudara harus ingat, jarak antara sorga dan neraka itu hanya satu langkah, saudaraku. Kehidupan itu hanya satu langkah. Berkat atau kutuk, kasih atau murka, hanya pilihannya satu langkah, satu kata di hadapan Tuhan dan kehidupan ini. Kan itu kita tidak boleh lalai. Ketika Nabi Samuel pada akhirnya harus makan buah yang pahit itu, anak-anaknya pun, kata kitab suci, tidak berlaku seperti Nabi Samuel. Anak-anaknya berbuat jahat seperti anak-anak Imam Eli. Itulah pembatas dari hakim-hakim, saudaraku. Maka bangsa Israel mengalami 2 kali kepahitan. Dari anak-anak Imam Eli jatuh ke anak-anak Nabi Samuel. 2 kali kepahitan membuat bangsa Israel saat itu berteriak-teriak minta raja, saudaraku. Kita belajar dari semua ini. Kalau kita tidak memperbaiki kesalahan, tidak bertobat dari jalan-jalan dan tingkah laku yang jahat, tidak berbalik dari kehidupan dosa yang mendukakan roh Tuhan, semakin lama kerusakannya, semakin lama harganya semakin mahal dalam kehidupan ini. Karena itu saya bersuka cita, karena Tuhan menyingkapkan semua ini, saudaraku. Bukan kesalahan semata-mata bangsa Israel minta raja, tetapi juga kepada para pembimbing rohani, kepada pemahaman kebijakan akan kehidupan ini yang tidak disingkapkan. Tapi hari ini Tuhan menyingkapkannya kepada kita. Saya bersyukur karena kenapa? Dengan kondisi seperti ini, suara Injil Kristus yang murni ini terdengar di mana-mana. Izinkan saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di Belanda, Shalom. Izinkan saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di Belgia, Shalom. Izinkan saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di Amerika, Shalom. Saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, saudara-saudara kita yang ada di negara-negara lain yang sudah berinteraksi dengan Father's Miracle Ministry dan sudah menghubungi Bu Angel, dan di berbagai kota di Indonesia, Papua, Salatiga, Kalimantan, beragam provinsi,
Jerman juga ternyata saudara sudah berinteraksi dengan Bu Angel. Palu, multimedia Father's Miracle sudah ternyata sampai ke berbagai bangsa. Ternyata Tuhan sedang memperdengarkan suaranya di antara bangsa-bangsa pada generasi kita ini. Generasi PDBB, generasi yang diproses pada masa pandemi virus corona COVID-19 ini. Proses menuju kedewasaan, didewasakan Tuhan. Sesudah didewasakan, diperlengkapi dengan hikmat-Nya. Dan sesudah diperlengkapi dengan hikmat-Nya, dilimpahi, dikaruniakan hidup bijaksana. Karena ternyata di antara yang dikumpulkan, ada yang dipanggil. Sesudah dipanggil, mereka diproses. Sesudah mereka diproses, mereka alami peperangan, mereka alami pergumulan, mereka alami pencobaan, mereka alami penderitaan, mereka alami apa yang dialami Yesus, dianiaya, difitnah, mengalami semua yang tertulis dalam kitab suci, hingga akhirnya tahu bahwa kitab suci iya dan amin. Dan generasi ini akhirnya menuju satu kata, setia. Tuhan menghendaki generasi yang setia, tidak lari dari apapun, tidak sembunyi dari apapun, tidak terselubung akan apapun, tidak memperhamba diri dari apapun oleh siapapun, tidak mengkultuskan, tidak mengidolakan apapun dan siapapun, hanya menemukan citra Tuhan dalam dirinya, gambar dan rupa Yesus yang sesungguhnya itu semakin besar, semakin berkemuliaan, hingga dari dalam manusia rohnya memancar keluar. Bukan hanya dia pribadi, tapi seluruh harta pusakanya, generasi keturunannya, anak-anaknya, keluarganya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang ada di dalam Yerusalemnya ikut berkemuliaan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, ada satu pembicaraan di dalam masa-masa 14 hari 2 minggu kami merendahkan diri, berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan ini. Saya melihat suatu gambaran samar-samar di dalam kemuliaan dimensi roh. Tuhan tersenyum. Kenapa tersenyum? Tuhan berkata, engkau merelakan anak-anakmu untuk aku proses. Engkau merelakan anak-anakmu untuk aku bentuk. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan saya hanya puasa sampai jam 12 siang. Sementara anak-anak saya mengikuti semua kehendak Tuhan ini. Mereka berpuasa sampai jam 6 sore. Maka semakin dikenal Tuhan, semakin diproses, mengalami semua apa yang saya ajarkan kepada banyak orang, kepada banyak rumah Tuhan, kepada gereja-gereja Tuhan. Hari ini anak-anak saya mulai memasuki semua pelajaran itu dari Tuhan secara pribadi. Bagaimana rasanya lapar dan haus? Bagaimana rasanya menahan diri dan menguasai diri? Bagaimanakah rasanya harus datang pribadi untuk memuji menyembah Tuhan? Dan bagaimanakah rasanya daging ini susut? Ini semua pelajaran yang berharga, saudaraku. Kenapa? Karena setiap orang selain harus membaca, merenungkan kitab suci siang dan malam dan melakukan dan menerapkannya, setiap orang harus belajar merendahkan diri. Merendahkan diri adalah salah satu cara yang paling mudah, adalah dengan berpuasa di hadapan Tuhan. Apalagi kalau ini datang dari perintah Tuhan sendiri. Ini sungguh luar biasa, saudaraku. Karena ketaatan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ganjaran ketaatan di hadapan Tuhan dan manusia adalah kemuliaan pada hari di mana kita ada, hingga menuju masa depan, hingga garis hidup kita berakhir nanti. Tuhan akan menyatakan bahwa firman-Nya ya dan amin pada seseorang yang merendahkan diri di hadapannya. Nah saudara, yang jadi pertanyaan hari ini adalah, gambar dan rupa Tuhan itu parameternya apa, saudaraku? Karena kita mesti belajar tentang kata parameter adalah suatu patokan. Apakah dasarnya, apakah patokannya, dari mana garis startnya gambar dan rupa Tuhan yang dimaksud? Kalau manusia dianggap sebagai seorang sprinter, pelari cepat 100 meter, saudara, misalnya pelari cepat 100 meter, patokannya adalah, hitungannya, parameternya adalah detik. Rekor dunia mungkin 9 detik, saudara. 9 detik itu manusia bisa lari 100 meter, saudara. Itu patokannya. Nah, kita bisa melihat juga sebagai perbandingan, suami tersayang, suami tercinta, istri setia, istri yang luar biasa seperti yang digambarkan kitab Amsal
di akhir pasal kitab Amsal itu digambarkan seorang istri yang jadi berkat bagi rumpun keluarganya, bagi suaminya, karena suaminya beruntung. Parameternya apa? Ya tentu yang pertama adalah takut akan Tuhan. Tidak mungkin suami istri hidup di dalam kebohongan. Seringkali mungkin yang lalu-lalu, kita nggak bicara hari ini, yang lalu-lalu ada suami-suami handphonenya satu, tapi sebenarnya di mobil ada, di laci kantor ada, ya. Rekening banknya satu di depan istrinya, di luar sana masih banyak simpennya di mana-mana, saudara ya. Istri juga sama, kalau belanja kelihatannya bonnya satu, tapi sebenarnya kartu kreditnya banyak, saudara ya. Gesekan-gesekannya banyak. Nggak mungkin kita hidup seperti itu lagi, saudaraku. Parameter kehidupan suami istri juga mesti jelas. Kitab suci berkata, dan mereka keduanya telanjang. Artinya secara harfiahnya telanjang itu artinya tidak ada lagi yang ditutupi. Keterbukaan, kejujuran, keterus-terangan. Dasarnya hidup takut akan Tuhan. Keluarga yang memuliakan Tuhan, itu dasarnya. Rumpun suami istri yang akan menjadi teladan yang diimpartasikan turun bagi anak, cucu, dan mantunya. Nah saudara, saya juga menemukan ada banyak sekali kehidupan-kehidupan yang hancur ketika seseorang tidak punya figur bapa. Saya menemukan ini di dalam pelayanan, saya menemukan ini di dalam kehidupan. Kehancuran seseorang yang sebenarnya punya talenta, sebenarnya punya bakat, sebenarnya orang ini punya sesuatu yang istimewa, tapi hancur, saudara. Kenapa hancur? Karena ketika tidak punya figur bapa, dalam hidupnya ada celah, saudara. Celah itulah setan gampang masuk. Masuk melalui godaan-godaan keinginan daging. Jatuh di dalam dosa seksual, penyimpangan seksual. Jatuh di dalam beragam kesombongan, kepahitan. Dan ini penting untuk kita sadari. Cangkokkan hidupmu untuk menemukan Yesus Kristus sebagai Bapa pengganti. Bapa yang sempurna karena dia melebihi Bapa duniawi. Dia nanti akan melimpahkan bagimu figur Bapa manusiawinya. Karena ketika engkau mendapatkan figur pengganti yang dari Yesus, sesungguhnya orang-orang berbakat, bertalenta yang punya garis rumpun orang besar ini akan menemukan citra Tuhan, akan dipakai Tuhan jadi orang hebat dan tidak ada celah lagi. Kenapa? Karena dicangkokkan Tuhan. Karena Tuhan memberi mereka yang terhilang sesuai janjinya. Kalau engkau kehilangan karena Tuhan, pada masa ini juga Tuhan memberi penggantinya. Orang-orang tua, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahkan materi yang terhilang karena Tuhan pun akan Tuhan gantikan. Jadi parameternya jelas sekali, saudaraku, bahwa kita tahu bahwa semua dalam kehidupan pada akhirnya kita akan menuju satu titik untuk menjadi terang dan garam kehidupan Tuhan. Nah, saya akan bagikan 5 hal yang menjadi parameter gambar dan rupa Tuhan. Kenapa saya berkata ini penting 5 hal ini? Tapi sebelum kita memasuki 5 hal ini, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 sebagai dasar dan bukti, sebagai hal yang menjadi suatu patokan utama sebelum kita menemukan 5 yang menjadi parameter gambar dan rupa Tuhan ini. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Kanak-kanak menuju dewasa. Apa yang berubah? Yaitu kata-katanya, perasaannya, pikirannya. Jadi 3 hal ini penting sekali. Perkataan, perasaan, pikiran dari kanak-kanak itu ditinggalkan. Karena semua itu, perkataan, pikiran, perasaan itu merupakan sifat yang ditinggalkan untuk menuju ke dewasa. Dan ketika dewasa, perkataan, pikiran, perasaannya sudah berubah. Di dalam terjemahan lain dikatakan, I put away childish things. Saya menyingkirkan hal-hal yang kekanak-kanakan. Jadi bukan hanya sebatas ditinggalkan, ternyata juga disingkirkan. Artinya tidak ada lagi bagian kita di dalamnya dan tidak menjadi bagian di dalam kita. Ini sesuatu yang sudah terpisahkan. Karena itu saudara, di dalam kekristenan ini Tuhan selalu menggambarkan yang terdahulu jadi terkemudian, yang terkemudian jadi terdahulu. Ada hal-hal yang ternyata
tidak dibatasi waktu. Ada orang-orang yang bertobat lebih awal, tetapi dalam prosesnya ternyata tidak selesai. Selalu terselubung, selalu terjerat, terpenjara, hingga perjalanan umur kekristenannya begitu lama dan panjang, tidak menemukan Tuhan. Terus hidup di dalam sifat kekanak-kanakan. Pada akhirnya ya terus begitulah di dalam kehidupan, ngulang-ngulang terus, ujian-ujian terus, ngulang-ngulang terus, tidak naik kelas, dan terus mengulang dan mengulang. Pada akhirnya masih seperti kanak-kanak. Sementara ada sekelompok yang lain, orang-orang Kristen yang ternyata dahulunya di dalam kehidupan dunia susah sekali, di proses kehidupan yang luar biasa, tiba-tiba ketemu sama Tuhan, matang, saudara. Langsung dewasa, karena memang dari dasar pertobatannya adalah orang-orang yang dewasa dalam kehidupan. Mereka ini yang jadi terkemudian, saudaraku. Orang-orang yang dewasa yang langsung tiba-tiba usia pertobatannya belum seberapa lama, mereka matang, langsung ketemu Tuhan, dididik langsung sama Tuhan, dan jadi berkat. Ini orang-orang yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa hari ini kita belajar apa itu rupa dan gambar Tuhan yang ternyata membentuk orang memiliki kedewasaan, berhikmat, dan bijaksana ini. Parameternya seperti apa? Saya akan bagikan 5 parameter dewasa, berhikmat, dan bijaksana ini. Yang pertama, Roma 9 ayat 9 sampai yang ke-11. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Amin. Orang yang memiliki rupa dan gambar Allah tentu sudah pasti terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Proses dewasa, berhikmat, dan bijaksana akan membuat seseorang memahami rahasia panggilan Tuhan. Ini yang pertama, memahami rahasia panggilan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak memahami panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak orang-orang Kristen tidak tahu tujuan Tuhan di dalam hidupnya, hingga yang terjadi adalah mereka keliling padang gurun 40 tahun seperti bangsa Israel, terus keliling tanpa pernah menemukan tujuan. Tahu tujuannya tapi nggak pernah menemukan jalannya. Tahu tujuannya tapi tidak mau hidup di dalam kebenarannya. Tahu tujuannya tetapi sia-siakan hidup karena menganggap bahwa kehidupan dosa, kenikmatan duniawi serupa dengan dunia ini, nimbun harta ngengat berkarat, menganggap bahwa hidup ini nyaman, tenang, enak menurut ukuran diri sendiri adalah segala-galanya. Adalah penyesatan yang membuat mereka akhirnya keliling-keliling padang gurun, buang waktu, buang usia, saudaraku. Ada banyak orang belum memahami panggilan Tuhan di dalam hidup pribadinya, hingga pada akhirnya mereka terus membiarkan waktu berjalan. Kesempatan yang ada itu, saudara, pada akhirnya terbuang sia-sia. Hari ini, momen ini, pada masa pandemi virus corona COVID-19 ini, sesungguhnya Tuhan ingin kita bertenang. Karena di dalam bertenang orang bisa berdoa, di dalam berdoa orang berjumpa dengan Tuhan. Ketika berjumpa dengan Tuhan, kita bisa melihat masa lalu, kita bisa melihat hari ini, dan kita bisa tahu Tuhan ingin apa yang kita lakukan untuk masa depan. Temukan semua panggilan ini lagi. Saya lebih suka menyebutnya sebagai panggilan kasih mula-mula, PDBB, proses didewasakan, berhikmat dan bijaksana. Karena sesungguhnya dengan memiliki hal-hal seperti ini, kita akan tahu bahwa hidup ini berbeda, saudaraku. Ada banyak sekali saya terima kiriman-kiriman mimpi-mimpi anak-anak Tuhan yang minta ditafsirkan. Beberapa saya tidak bisa siarkan karena bersifat pribadi. Beberapa saya masih minta konfirmasi dari Roh Kudus. Beberapa sudah saya siarkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan, saudara, bermimpi. Dan mimpi itu berkesan, bahkan sudah melewati masa bulan dan tahun, mereka masih memiliki
rasa kesan yang mendalam. Bahkan kemarin saya sempat terjemahkan sebuah mimpi. Mimpi ketika seseorang ini dibawa masuk ke suatu tempat. Dia berkata pelayannya bersayap. Dia dibawa masuk ke sebuah ruangan. Ruangan itu adalah pelataran tempat makan, saudaraku. Disajikan makanan oleh para pelayan yang memiliki sayap ini, saudara. Kita tahu semua kehidupan makhluk roh yang memiliki sayap adalah para malaikat, saudaraku. Kemudian dia berkata, loh aku sendiri ya? Mana keluargaku? Ditanyalah kepada para pelayan bersayap, di mana keluargaku? Para pelayan itu berkata, ada di belakang. Dia berlari ke belakang dan melihat. Ternyata keluarganya sedang melihat. Tidak punya akses, tidak punya bagian, tidak punya jalan, tidak punya otoritas untuk masuk pada ruangan perjamuan itu. Ada air mata di sana, ada kesedihan di sana. Dan mimpi itu terbangun dengan sendirinya dan tersimpan begitu lamanya, kemudian disampaikan kepada kami. Lalu saya beritahukan kepadanya, Tuhan punya panggilan pribadi atas hidupmu, panggilan untuk pelayanan, panggilan secara supranatural itu masih ada, tetapi harus dimulai dari Yerusalem hidupmu. Engkau membawa kabar baik, engkau membawa kabar keselamatan, engkau menuntun keluargamu masuk pada ruang perjamuan Tuhan. Karena pintu, kata Tuhan Yesus, seperti yang dituliskan Rasul Yohanes di Pulau Patmos di kitab Wahyu, aku mengetuk pintu, barang siapa membukanya, Tuhan Yesus akan masuk, akan seperjamuan denganmu. Dan perjamuan itu tidak untuk satu orang. Satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. Bicara tentang pelayanan Yerusalem, panggilan Tuhan kepada setiap kita hari ini untuk mengambil bagian mendoakan keluarga besarmu, keluarga-keluarga yang ada dalam rumpun hidupmu. Harta pusakamu harus dipersembahkan buat Tuhan. Yerusalem hidupmu, keluargamu harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dimulai dari pintu pertama, pertobatan baptisan. Sesudah dibaptis harus didewasakan. Sesudah didewasakan harus memasuki tingkatan berikutnya, hidup berhikmat. Sesudah hidup berhikmat dilimpahkan, dikaruniakan, menggenapi semua kitab suci, dijamin Tuhan akan jadi kepala bukan ekor dan terus naik, tidak menjadi turun. Sesudah menerima semua area-area kehidupan itu dan tidak tertutup kemungkinan diberi kemakmuran sama Tuhan, dijamin kehidupannya sama Tuhan. Jangan berhenti dan menikmati semua kenyamanan itu hingga akhirnya engkau disesatkan lagi. Lupa Tuhan, lupa panggilan Tuhan, lupa tujuan Tuhan. Harus hidup lagi pada tingkatan berikutnya, bijaksana. Maka kitab-kitab yang ditulis Salomo, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung sangat baik untuk dipahami. Ketika seseorang mencapai kebesaran, menggenapi apa yang Tuhan janjikan, jangan berhenti sampai titik itu. Kembali pada kesederhanaan Yesus, kembali kepada kasih Yesus lagi, yaitu hiduplah bijaksana, punya seakan-akan tidak punya, dan apa yang ada padamu jangan engkau timbun di dunia ini. Kitab suci berkata sesuai pesan Tuhan Yesus, akan dimakan lengat dan berkarat, tapi timbunlah, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Harta di sorga hanya akan terbentuk apabila kesempatan di dunia, kesempatan semasa hidup ada. Berbuat baiklah, lakukan perintah Tuhan, jangan menahan kebaikan Tuhan. Apabila engkau sudah punya suatu komitmen, komitmen itu pelihara sampai mati. Apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu sebagai suatu komitmen, suatu nasar, harus engkau bayar. Bayar itu sampai kapan? Sampai batas waktunya Tuhan, yaitu kehidupan yang ditentukan Tuhan. Jangan berhenti karena perhitungan untung rugi. Jangan berhenti oleh karena perkataan-perkataan keburukan. Jangan berhenti oleh karena segala sesuatu yang datang dari agamawi, tetapi datanglah segala sesuatu dari kasih mula-mula. Ketika kita berbuat sesuatu yang keliru, saudaraku, ketika kita sedang menabur benih di padang gurun, sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, berhenti saat itu. Tetapi jangan ubah talenta dan karunia dan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Itu mungkin karena tercuri oleh setan, tetapi yang ada pada dirimu itu tidak salah, karena Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Dia tidak pernah salah menginvestasikan pada diri seseorang karunia-karunia-Nya. Mungkin engkau salah memberi pada komunitasnya, mungkin engkau salah memberi oleh karena tarikan hamba-hamba mamonnya, mungkin engkau terhipnotis karena daya tarik agamawinya. Berhenti dari semua itu, saudaraku.
Tetapi jangan akhirnya engkau menjadi curiga dan penuh ketakutan hingga pada akhirnya engkau lupa. Karena kitab suci berkata, berbahagialah bagimu, berbahagialah kamu apabila padamu terjadi sesuatu yang jahat, difitnahkan yang jahat, engkau mengalami hal-hal yang mendukakan hidupmu oleh karena Yesus. Oleh karena Yesus kuncinya. Karena ada upah, ada kebahagiaan yang tersedia bagimu semasa engkau hidup sampai engkau kembali ke sorga nanti. Jangan pernah beri satu celah, satu bagian kecil apa yang disebut dari roh-roh kepahitan ada di dalam hidup. Singkirkan semua itu, karena itu tidak ada harganya. Karena panggilan Tuhan atasmu lebih berharga. Karena tujuan Tuhan di dalam hidupmu harus dicapai. Dan semasa kita hidup, kita harus menggenapi semua yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Sampai semua itu berkemuliaan. Saudara, ketika Tuhan memberi saya suatu kesempatan untuk menyelamatkan hidup Ibu Angel dan Richie kecil, saya tahu konsekuensinya. Tetapi hari ini saya semakin bermegah, saudaraku. Kenapa? Karena saya melihat di balik semua yang saya kerjakan dalam ketaatan kepada Tuhan, menyelamatkan 2 jiwa ini, sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Dan kalau saya mengajar banyak orang, saudara, karena ada jarak yang jauh, oleh karena kesempatan yang berbeda. Berbeda kalau saya mengajari Bu Angel dan Richie, saudara. Kenapa? Karena mereka melihat secara langsung bagaimana Tuhan itu hidup, bagaimanakah pemeliharaan Tuhan itu ada, dan bagaimanakah hari ini kita harus benar-benar mengalami Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Tuhan. Saudara, saya beritahu saudara, ada banyak jalan untuk mempelajari tentang Tuhan. Ini saya boleh simpulkan kepada saudara pelajaran S1, S2, S3. Kalau saudara mau belajar segala sesuatu yang datang dari teologi, dari doktrin-doktrin rohani, itu akan melelahkan sekali, saudaraku. Memang kita perlu semua itu, akan melelahkan, saudaraku. Kenapa? Saudara mesti belajar lagi jarak-jarak tahun yang jauh. Mungkin tahun-tahun sebelum Masehi, tahun-tahun Masehi, tahun-tahun di mana permulaan kitab suci mula-mula dibuat. Saudara harus menyelidiki lagi yang aslinya, kemudian ditulis ulang beberapa tahun, beberapa ribu tahun perbedaannya sampai generasi kita. Apa yang menjadi dasar utamanya, berbedakah, apakah sama? Terus pelajari. Semua itu ada di sekolah-sekolah teologi, saudaraku. Saudara harus masuk ke institut-institut teologi, saudara. Saudara harus menyelidiki, dan kalau diberi kesempatan umur dan keuangan yang cukup, saudara bisa berangkat ke negara-negara asal di mana semua dokumen-dokumen kitab suci, teks-teks sejarah itu ada. Saudara mesti lihat, dan itu beberapa bagian. Mesti belajar bahasa Aramik, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Israel lagi, saudara. Akan melelahkan sekali, saudara. Dan perdebatan, perselisihan, perbedaan-perbedaan pemahaman akan semakin memusingkan, saudara. Belajar lewat hamba-hamba Tuhan. Saudara, idolakan hamba-hamba Tuhan. Mungkin idola-idola kecil nggak apa-apa ya, biasa ya. Ya namanya orang senang kan nggak bisa dibatasi. Oh, saya suka pendeta itu, saya suka pendeta ini. Wajar, saudara. Semua orang diberi rasa suka, karena semua orang hidup punya pikiran dan perasaannya. Tetapi jangan sampai tersesat. Ketika rasa suka itu berubah menjadi suatu pengkultusan, saudara tanpa sadar saudara menyembah. Saudara sudah menjadikan hamba-hamba Tuhan melebihi Tuhan, melebihi Tuhan yang mereka layani. Nah, ini tersesat, mengkultuskan. Ini saudara sudah lari pada kehidupan agamawi tersesat, seperti Adam dan Hawa ketika diberi firman oleh setan. Firmannya diputar balikan, pada akhirnya masuknya bukan pada dimensi Injil yang murni, pada firman Tuhan yang murni, masuknya pada firman plesetan. Firman yang dimasuki dengan banyak hal-hal yang berbau kepentingan manusia-manusia rohani. Firman yang di dalamnya didasari oleh mungkin juga perselisihan, mungkin juga dimasukkan unsur-unsur waktu menyampaikannya ada akar-akar pahit, ada kemarahan di dalamnya. Tanpa sadar, karena saudara sudah memperhamba diri, saudara sudah mendewakan, sudah memberhalakan hamba-hamba Tuhan, saudara telan semua itu. Maka hidupmu makin lama bukan bertambah baik, makin keracunan, saudaraku. Berhenti dari semua hal-hal yang bodoh seperti ini. Karena itu saya ingin membawa sebuah nasihat yang sederhana, seperti yang dikatakan Roh Kudus kepada saya dalam 2 hari ini. Ketika kami belajar tentang sejarah-sejarah itu, saya berkata, wah, luar biasa.
dikupas semuanya, dari bangsa-bangsa, dari teks sejarahnya sampai ke Qumran, saudara. Semuanya dikupas. Dan Roh Kudus berkata, berbahagianya engkau anakku. Saya berkata, mengapa hambamu berbahagia Tuhan? Karena Tuhan berkata, engkau juga sekarang aku bawa masuk untuk mempelajari semua keadaan teologi, doktrinasi, melihat skalanya dalam skala besar bangsa-bangsa. Tapi sesungguhnya yang utamanya engkau sudah dapat lebih dulu. Saya terkejut. Saya berkata, apa itu Tuhan? Tuhan berkata, aku datang menjumpai engkau pribadi. Tanpa engkau perlu semua itu, engkau tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu nyata, Yesus Kristus itu hidup karena engkau sudah dijumpainya pribadi. Dan engkau terpanggil oleh karena engkau sejak kecil, sejak dalam kandungan ibumu, dan umur 6 tahun engkau sudah mendengar suaraku, kata Tuhan. Wah, saya kaget, saudara. Maka saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata yang ada pada hidup saya juga turun pada anak-anak saya. Bahkan turun kepada komunitas orang-orang yang saya bimbing, yang saya mentoring, rumpun keluarga Fathers Miracle. Orang-orang yang dipanggil khusus. Dan semua kita tahu salah satunya Pak Bambang adalah orang yang mendengar suara Tuhan secara langsung, di mana Tuhan berkata, tinggalkan semua, pergilah kepada hambaku yang bernama Johan. Ya, Tuhan nyebut nama saya, saudara. Jadi Pak Bambang yang dari kota Bandung itu mendengar ketika berdoa secara audible, nama saya disebut. Dan ketika pertama kali kami berjumpa, tidak saling kenal di dalam suatu ibadah, Tuhan menyuruh saya berjalan ketika saya sedang khotbah ke belakang, numpangi tangan. Ternyata Pak Bambang tuh jatuh saat itu, tulang belakangnya itu, saudara, mengalami mungkin patah atau retak, saudara. Sakitnya nggak ketolongan. Dan ketika saya tumpang tangan sejak hari itu, Pak Bambang mengalami kesembuhan pada tulang punggungnya sampai hari ini, saudara. Kesaksiannya masih tersimpan di video-video Fathers Miracle, saudara. Jadi saya percaya panggilan Tuhan itu amat berharga. Pahami, dapatkan, kenali, dan hiduplah di dalam panggilan Tuhan itu. Karena di dalamnya ada rencana-rencana Tuhan, di dalamnya ada tujuan-tujuan Tuhan, dan di dalamnya ada sorga kehidupan yang terbuka sejak engkau tahu semua itu. Haleluya. Kita lihat bagian yang kedua, saudara terkasih, Yesaya 41 ayat 14 sampai yang ke-15. Yesaya 41 ayat 14 sampai 15. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jajah. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit akan kau buat seperti sekam. Amin. Yang kedua, saudara terkasih, janganlah takut, kata firman Tuhan. Ini waktu saya disingkapkan firman Tuhan ini, saya baca, wah, luar biasa. Bahasa Nabi Yesaya ini luar biasa, saudara terkasih. Janganlah takut, hai si cacing Yakub. Ternyata sebelum diubahkan itu sifatnya cacing, saudara, ya. Sembunyi terus, sembunyi dengan perbuatan dosanya, sembunyi dari kejujurannya, sembunyi dari jati dirinya, sembunyi di balik kenyamanannya, sembunyi dari semua kehidupan yang seharusnya dia ada. Itulah si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, sudah rohani pun masih jadi ulat. Ternyata masih banyak orang-orang Kristen seperti ulat bulu, hanya nimbulin rasa gatal, bikin orang takut, bikin orang nyeri ada di dekatnya. Ada banyak orang Kristen, saudara, kesentuh sedikit langsung menggulung, langsung keluarkan duri-durinya. Ada banyak orang Kristen hari ini masih hidup di dalam ketersinggungan. Ketika kebutuhannya, ketika ketersinggungannya, ketika areanya tersentuh, kemudian dia merasa tidak nyaman di situ, dia langsung berkata, itu bukan dari Tuhan. Dia membenci semua itu, dia menjauh, dan kemudian dia mulai berkata-kata yang buruk dan negatif. Hei, si ulat Israel, itulah engkau. Engkau yang tidak pernah lagi melangkah menuju hal-hal yang lebih besar, jauh ke depan tujuan-tujuan Tuhan. Karena engkau berhenti dengan ketersinggunganmu, dengan kesombonganmu, dengan keangkuhanmu, dengan rasa engkau seakan-akan bahwa banyak sekali lingkaran hamba-hamba Tuhan yang engkau kenal, seakan engkau suka demikian rohani, seakan-akan kekristenan tidak bisa hidup tanpa engkau, seakan-akan hanya engkaulah jembatannya Tuhan. Berhenti, hai si ulat Israel.
Kitab suci berkata, jikalau engkau tidak mau menyembah, Yesus berkata, batu-batu pun bisa dipakai Tuhan untuk menyembah. Kalau engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung dan tidak mau mendengar suara Tuhan, apalagi lewat nabi-nabinya, nanti dia pakai binatang bicara padamu. Dia pakai kuda, mungkin dia pakai kuda gambaran kecepatan itu, mungkin dia pakai mobil, mungkin dia pakai kecelakaan mobil untuk bicara padamu. Mungkin untuk engkau bertobat. Mungkin Tuhan akan izinkan kecelakaan-kecelakaan terjadi di dalam hidupmu untuk engkau bertobat, karena engkau telah melalaikan, engkau mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan. Ada banyak di antara kita hari-hari ini, saudara, menganggap bahwa dirinya paling bijaksana, menganggap dirinya paling suci, menganggap dirinya yang punya sorga. Berhenti dari semua kehidupan agamawi seperti itu, saudara. Jangan hidup seakan-akan hanya dirimu lah yang paling suci, paling saleh, dan engkau paling benar. Saudara, ini semua adalah kebodohan. Ini adalah kepalsuan, ini penyesatan, saudara. Jarak kitab suci dengan hidup kita itu nggak sepadan. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti, kita mendebatkan, kita perjuangkan seakan-akan semua itu luar biasa. Kalau saudara masuk di S1, S2, S3, saudara akan belajar tentang apologetika, suatu pelajaran yang menjadi jembatan antara kitab suci dengan misi, dengan penginjilan, dengan pekabaran Injil, dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan teologi dan doktrinasi. Belajar lebih dalam. Hari-hari ini anak-anak Tuhan perlu belajar lebih dalam, karena kekristenan tidak cukup sebatas apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kemudian sedikit menyentuh kepentingan kita, kita sudah serang orang lain, kita sudah benci sama hamba-hamba Tuhan, kita benci sama orang-orang. Saudara, kitab suci itu yang menuliskan, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakan hati, bertobat. Bahkan Tuhan menyesah orang-orang yang sangat dikasihinya karena dianggapnya sebagai anak-anak kesayangan, saudaraku. Jangan lelah, jangan menyerah. Beri dirimu diproses, beri dirimu dibongkar, terutama manusia dalammu yang sombong, yang arogan, yang angkuh, yang tinggi hati, yang sudah bertahun-tahun lamanya kau korbankan hamba-hamba Tuhan, kau korbankan pergaulan, korbankan persahabatan hanya untuk kepentinganmu, hanya untuk rasa agamawimu, hanya untuk pembenaran dirimu. Berhenti dan bertobatlah pada kesadaran ini pada musim ini, saudaraku. Sudah waktunya engkau menyadari bahwa sudah banyak Tuhan beri peringatan-peringatan bagimu, tapi engkau terus keraskan kepalamu, keraskan tengkukmu, karena engkau hanya ingin agamawi, saudara. Engkau hanya ingin dirimu yang dipuja, disanjung. Engkau hanya mementingkan engkau yang menang, engkau yang benar, tanpa engkau pernah memiliki suatu kesadaran lagi. Bagaimanakah jadi anak-anak di hadapan Tuhan? Bagaimanakah jadi seorang pribadi yang rendah hati di dalam kehidupan? Bagaimanakah masih bisa mengucapkan kata maafin saya ya? Bagaimanakah engkau masih bisa punya satu keberanian? Orang yang berani adalah orang yang mengakui kesalahannya, orang yang mengakui dosanya. Orang yang sejati adalah orang yang mau meralat sesuatu yang retak, yang hancur dalam kehidupan oleh kesalahannya. Itu orang-orang sejati, orang-orang yang mau bertobat dan bertindak. Nah, saudara terkasih, yang kedua ini bicara tentang hidup dan berkelakuan sesuai kodrati ciptaan baru. Jangan kembali ke manusia lama. Jangan senang tinggal di dalam perbuatan-perbuatan manusia lama. Semua itu sudah berbau. Semua itu sudah tidak ada bagiannya lagi. Tinggalkan semua kekanak-kanakan, semua perbuatan dosa, semua kemunafikan itu, saudaraku. Semua kepalsuan, semua kesombongan, arogansi seperti itu tinggalkan. Belajarlah rendah hati seperti Yesus. Belajarlah lemah lembut seperti Yesus. Pikulah kuk kitab suci itu, karena di dalamnya ketika kita lakukan, kita akan rasakan bahagia. Ketika kita terapkan semuanya, roh akan semakin intim dengan kita. Kemerdekaan hidup akan semakin terasa. Dan kita akan tahu bahwa hidup ini pada akhirnya kemerdekaan. Berkelakuan dan hidup sesuai kodrati ciptaan baru Tuhan, itu kuncinya. Mengapa Yesus semasa pelayanan tidak pernah menyentuh uang? Saya sempat dalam doa-doa saya ada percakapan-percakapan dengan Roh Kudus yang saya berkata ini kelakar, tapi kelakar-kelakar yang mendidik, saudara. Saya berkata, Tuhan, mengapa juru selamatku tidak bawa uang dalam pelayanan 3,5 tahun, menyerahkan keuangan itu kepada Yudas Iskariot? Demikian juga aku tidak pernah menyentuh keuangan pelayanan. Saya nggak pernah sentuh uang sejak saya melayani full time, saudara. Nggak pernah sama sekali. Dulu diurus Bu Elsia, sekarang diurus sama Bu Angel. Saya nggak pernah nyentuh sama sekali. Dan saya tidak pernah menerima apapun
Kalau kelebihan nggak pernah diurus, tapi kalau kekurangan selalu datang ke saya, Pak, kekurangan nih, uang ministry kurang nih, mau nabur ini uangnya kurang. Nah itu laporan ke saya, tapi kalau lagi lebih nggak pernah. Jadi saya bisa tahu ukuran keuangan ministry Father's Miracle itu dari senyumnya Bu Angel. Kalau Bu Angel itu senyum, itu tandanya surplus. Kalau udah mulai cemberut, mukanya panjang kayak pepaya, itu tandanya sudah memasuki musim paceklik, saudara. Jadi saya tahu kemerdekaan itu begitu indahnya dalam pelayanan seperti Yesus, tidak menyentuh keuangan, saudara. Ya. Bahkan sering-sering ada anak-anak Tuhan bendahara sorga yang berkata, Bu, aku mau berkati Pak Johan ya. Kemudian berkat itu masuk. Seringkali ketika berkat itu dialirkan kepada saya, Bu Angel bilang, Pak, ada yang mau berkati Bapak nih. Saya tanya, itu pelayanan apa untuk saya? Untuk Bapak. Lalu tiba-tiba ada kebutuhan ministry. Mau bayar ini, bayar itu, mau ini, mau itu, uangnya kurang. Maka semua berkat itu terkadang bukan lagi sampai ke saya, belum saya sentuh fisiknya sudah dialirkan lagi untuk memberkati saudaraku. Karena itu saya percaya hari ini kekayaan adalah ketika orang mengalami investasi Roh Kudus. Investasi itu bermanifestasi menjadi kemerdekaan, dan ketika Tuhan memberikan kepercayaan, berkat-berkat materi, berkat-berkat kehidupan, semua itu tidak jadi suatu bagian yang membebani kita, tapi itu hanya sebatas kuk yang kita pikul. Kalau Tuhan berkata lepaskan, demikian mudah dan demikian merdekanya kita meletakkannya lagi. Bukan sebagai sesuatu yang kita miliki, bukan sebagai sesuatu kepunyaan yang harus kita genggam, kita simpan, tapi kehendak Tuhan itu yang utama. Saya percaya semua itu karena jalan-jalan itu, saudara, jalan-jalan yang saya berkata, Tuhan, kalau nggak bawa duit 3,5 tahun dan menyerahkannya ke Yudas Iskariot, bahkan tahu Yudas Iskariot itu tukang tipu, maling, koruptor, kok Tuhan masih membiarkannya? Roh Kudus menjabarkan dengan amat indah dan berkata, Tuhan terus mengulur-ngulur waktu, membentangkan tangannya, ingin anak-anaknya bertobat. Bukan berarti semua ditunda-tunda, bukan. Tetapi sebenarnya Tuhan panjang sabar ini bicara tentang bagaimana Tuhan memberi kesempatan sebagai Bapak yang baik, ingin anak-anaknya sadar. Bahkan Yudas Iskariot pun diberi kesempatan untuk sadar, kata kitab suci, saudaraku. Hanya sayang, roh-roh intimidasi, setan pendakwah, setan-setan penyesat mengelilingi hidupnya ketika dia ingin berbalik kepada Yesus, tidak sampai pada tujuannya. Di tengah perjalanan akhirnya, karena tidak tahan dengan tekanan dakwaan dan intimidasi, Yudas Iskariot menggantung dirinya, jatuh, perutnya terbelah. Saudara, kenapa buku The Invisible ini penting untuk kita baca sama-sama? Ada sekelompok, ada sedikit orang yang saya berkata mungkin karena kurang pergaulan, karena kurang pemahaman. Ada yang bercelote, oh jadi itu Tuhan suruh pengganti kitab suci ya. Nah ini suka menghakimi tanpa tahu secara keseluruhan. Saya sudah sampaikan di dalam beberapa sesi khotbah yang ada, buku The Invisible itu isinya banyak sekali tulisan kitab sucinya, tulisan ayat-ayatnya. Saya sampai bertanya waktu nulis, Tuhan cuma pesan gini, buku ini adalah seperti susu dan keju, diberikan bagi anak-anaknya yang masih kanak-kanakan, yang masih anak-anak rohani juga, terutama menolong mereka untuk merasakan kesegaran baca kitab suci. Karena baca buku ini otomatis akan melahirkan rasa haus lapar akan Tuhan. Mereka akan mulai buka kitab suci. Hal kecil kita kerjakan, yang besar baru datang. Dan ketika kita baca hal yang kecil, kita mulai haus lapar, nanti akan pindah dari buku The Invisible masuk kitab suci, akan mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi susu dan juga keju dari The Invisible ini adalah suatu tarikan Tuhan untuk menolong anak-anak Tuhan yang dewasa rohani. Di dalamnya akan menerima nubuatan-nubuatan pemahaman. Mengapa seorang Yudas Iskariot akhirnya tidak sampai pada pertobatan Yesus? Kita tidak boleh sia-siakan sejak semula. Jangan sampai mau bertobat belakang-belakang hari. Sejak semula kita jaga hidup itu lebih berharga daripada kita rusaki hidup, ujung-ujungnya nggak kebuka pintu pertobatannya. Ini lebih berbahaya. Jadi
akan menolong orang-orang juga yang dewasa rohani, orang-orang yang punya pengetahuan untuk melihat suatu kelengkapan. Ternyata susu keju itu banyak variannya, tetap sumbernya sama, sapi dan kerbaunya sama, saudara. Maka kita nggak bisa bilang bahwa dengan punya The Invisible kita lepaskan Alkitab itu kebodohan. Kalau tidak ada sapi dan kerbaunya, kalau tidak ada kitab suci, tidak ada sumbernya, mana mungkin ada The Invisible-nya. Inilah pemahaman yang penting bagi anak-anak Tuhan. Lambat berkata-kata, telinga terbuka lebar, hati yang tenang akan melihat semua hal jadi berkat, akan bisa melahirkan hati dan hidup yang bijaksana. Ini penting sekali. Karena itu marilah hidup dan berkelakuan sesuai kodrati ciptaan baru dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, Roma 14 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma 14 ayat 1 sampai 8. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Yang ketiga, kitab suci ini menggambarkan yang luar biasa di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 8 ini. Ini mungkin menjadi jawaban keributan-keributan soal boleh makan darah apa enggak, keributan-keributan boleh makan kepiting apa enggak, keributan-keributan boleh makan babi apa enggak. Ini saudara, masing-masing orang. Yang ketiga, fokus hidupnya untuk Tuhan. Kalau semua orang fokus hidupnya untuk Tuhan, roh damai sejahtera, Roh Kudus akan memimpin lewat hati nuraninya. Saudara makan atau tidak makan, Tuhan sendiri akan beracara pribadi dengan saudara. Jadi tidak usah diributin, saudara ya. Kalau saudara makan, makan aja, tidak usah diributin dengan yang nggak makan. Yang nggak makan juga nggak usah diributin dengan yang makan. Masing-masing fokus untuk Tuhan. Karena makan itu tidak menjadi suatu media membuat kita lebih dekat atau lebih jauh dari Tuhan, saudaraku. Ya. Masing-masing kembali kepada panggilan Tuhan. Semua orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Kan jelas sekali disimpulkan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Sebab jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi setiap orang harus tahu konsekuensi. Ini yang penting. Belajar kitab suci penting. Masing-masing terapkan kitab suci pada dirimu. Jangan sandungi orang. Jangan membuat orang lain jadi marah. Jangan membuat orang lain jadi tersandung. Masing-masing orang jadilah terang dan garam kehidupan. Ada sekelompok anak-anak Tuhan tidak makan kepiting. Gak apa-apa. Kalau saudara pegang kepiting, saudara tidak makan, jangan dibuang. Kirim ke Pak Johan, saudara. Ya, keluarga Pak Johan makan kepiting. Sekelompok anak-anak Tuhan makan anjing. Saudara, jangan minta anjing ke keluarga Pak Johan. Karena saya sejak dari kecilnya, karena tetangga rumah itu tukang jagal anjing. Sejak kecil saya melihat bagaimana proses anjing dibunuh, kemudian monyet dibunuh. Sejak kecil saya nggak bisa makan kedua binatang itu, monyet maupun anjing. Jadi anak-anak Tuhan kalau ngajak saya makan, jangan ngajak makan kedua binatang ini. Indera saya, roh di dalam saya itu langsung bereaksi, dan pasti saya nggak sentuh, saudara. Kenapa? Saya sejak kecil ada suatu keadaan nurani yang menolak. Bukan berarti saya larang, saudara. Masing-masing teruskan aja sesuai dengan pesan kitab suci.
hidup dan mati, makan nggak makan, semua untuk Tuhan. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Babi, saudara. Saya sejak kecil dikasih mama saya makan babi. Sampai mama saya meninggal dunia, saya makan babi. Makan bakmi rasanya nggak ada babi, ada yang kurang. Jadi kalau ada teman-teman yang makan sama saya kemudian berkata aku nggak makan, jangan dibuang. Saya bisa makan babinya, saudara. Kenapa? Kembali kepada pemahaman masing-masing. Tetapi marilah urusan makan jangan memecah belah kehidupan iman kita, kehidupan rohani kita, kehidupan persaudaraan kita. Ya masing-masing bawalah apa yang menjadi privasi hidupmu, tidak usah dipaksakan ke orang lain, saudara ya. Masing-masing bertanggung jawab, baik hidup atau mati kita nanti. Kita milik Tuhan, kita harus tanggung jawab perbuatan hidup kita di hadapan Tuhan. Entahkah itu perjanjian lama atau perjanjian baru, semua itu semuanya harus kita pelajari, semua harus kita terapkan. Masing-masing punya Roh Kudus. Sekali lagi saya tekankan, masing-masing orang punya Roh Kudus. Maka masing-masing orang ikuti tuntunan Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena setiap orang, pengertiannya, tingkatan kedewasaannya, pemahamannya akan kehidupan, pemahamannya akan firman, satu dengan yang lain berbeda. Jadi kita nggak bisa paksakan. Jangan sampai pelajaran S3 saudara paksakan ke anak SMP. Apa jadinya? Jangan sampai pelajaran SD saudara ajarkan lagi ke S1. Hancur lebur kalau saudara main masuk strata yang tidak ada ketertiban di dalamnya. Marilah masing-masing masuk di kelasnya. Semakin kita paham, semakin kita melakukan firman dengan murni. Semakin kita takut akan Tuhan, semakin kita karib dengan Tuhan, maka Tuhan akan ajarkan lebih pribadi lagi untuk kita bisa menguduskan diri kita, masuk pada kehendaknya yang sempurna hingga hidup ini, selagi hidup sampai mati, hidup tetap memuliakan Tuhan. Yang keempat, saudara terkasih, Yakobus 2 ayat 15 sampai 22. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Amin. Amin. Memiliki iman yang sempurna, itulah tanda yang keempat, parameter yang keempat. Orang yang dewasa, berhikmat, dan bijaksana. Nah, saudara terkasih, cara kita melihat segala sesuatu, cara kita menilai segala sesuatu, cara kita belajar akan menentukan segala sesuatunya. Dan sudut pandang kita itu terpenting di dalam kehidupan. Jangan sampai pada satu titik sudut pandang kita kemudian meremehkan, kita menyalahkan, kita menghakimi sudut pandang yang lain. Karena masing-masing orang pada sudut pandangnya yang ada. Ketika kita belajar menempatkan diri kita pada tempat-tempat orang lain dan orang-orang lain masuk di tempat kita, sesungguhnya kesempurnaan itu ada ketika kita mulai memasuki semua area. Karena itu belajar, itu tidak dibatasi usia dan waktu. Selagi kita hidup, selagi kita bernafas, selagi nafas hidup belum berakhir, kita harus terus belajar. Pendeta Dr. Samuel Kusuma pernah bertanya, "Berapa ini?" Saya ingat Rektor Institut
Kristen Borneo ini pernah bertanya, Bapak Pendeta Dr. Samuel Kusuma bertanya kepada mahasiswa-mahasiswa teologinya, berapa ini? Semua menjawab satu. Wah, banyak pertanyaan, saudara. Saya lambat-lambat menjawab karena saya tahu mungkin ini bukan sebuah pertanyaan biasa. Kalau pelajarannya di SD mungkin semua akan berkata, telunjuk jari satu, ya. Kita kan sering ketemu juga di medsos pertanyaan-pertanyaan apa ini apa itu yang sebenarnya di dalamnya berisi misteri. Jawabannya adalah jawaban penyingkapan misteri. Semua ini semua ini, ya. Tiba-tiba roh di dalam saya berkata Esa, ya. Saya jawab Esa, ya. Nah, saudara, ternyata dijabarkan bahwa ketika kita melihat satu, sebenarnya satu jari telunjuk ini tersusun dari 3 bagian, saudara. Ada 3 bagian yang menyusunnya, saudara. Demikianlah Trinitas, demikianlah ketiga Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan. Kelihatannya satu, tapi 3 bagian di dalamnya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari ini semua orang yang dibaptis adalah orang yang disebut sebagai anak-anak Tuhan yang beriman. Ternyata iman saja tidak cukup, harus mencapai iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang disertai perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan iman, tindakan-tindakan kasih, tindakan-tindakan iman, hal-hal yang jadi berkat bagi sesama. Itulah iman yang sempurna. Ketika orang haus, jangan kita berkata, haus ya, tetapi perkataan saja tidak cukup. Tetapi marilah jangan sebatas nasihat dan perkataan menghibur. Gak enak ya haus ya, kasihan haus ya, jangan, suguhkan minum. Ketika lihat orang lapar, kasihannya kamu lapar ya. Kalau makan nasi, wah enak loh. Apalagi sekarang kita tahu ada suatu pemahaman daun pisang itu menyembuhkan sakit ma. Oh ya, gimana caranya daun pisang menyembuhkan sakit ma? Ya, itu daun membungkus nasi, di dalamnya ada ikan asin, ada sambal cobeknya, ada terasinya, ada petenya, ada ayam bakarnya. Ya saudara, orang kalau dengar itu yang keluar cuma air liurnya, saudara, laparnya terus berkecamuk. Itu tidak cukup sebatas pernyataan dan perkataan. Mari yang lapar kita suguhkan berkat makanan. Demikian juga hari ini kita tahu, kita dengar banyak keadaan-keadaan yang luar biasa. Rumah sakit, para dokter, para perawat, pahlawan-pahlawan yang luar biasa sedang berjuang untuk sama-sama membasmi, mengobati, menyembuhkan semua pasien yang terserang virus corona COVID-19 ini. Kekurangan APD. Ayo, jangan kita dengar kasihannya, kurangnya, waduh, setengah mati ya, banyak dokter mati, perawat mati, terjangkit. Stop. Kitab suci mengajarkan kita, iman yang sempurna juga disertai dengan tersembunyi, karena yang akan memberkati kita nanti dengan Bapa yang tersembunyi. Salurkan berkat-berkatmu. Harta lengkap berkarat itu, saudara, keluarkan. Kalau nggak mau keluarkan banyak, keluarkan sedikit aja, secukupnya saja. Sedikit bagimu itu cukup banyak bagi keperluan orang, karena yang kau timbun cukup banyak, saudara. Demikian juga di berangkas-berangkas rumah-rumah Tuhan. Buat apa disimpan? Umat-umat yang perlu, hamba-hamba Tuhan, desa yang perlu, marilah salurkan, saudara. Ini kesempatan untuk berbuat kasih di antara kita. Ini anugerah untuk menyatakan iman, perbuatan-perbuatan yang sempurna, iman yang sempurna itu ada pada musim ini, saudara. Mari semua. Bahkan kami aja, saudara, di komplek ini, semua tidak lagi dibatasi agama, suku, dan bahasa. Semua urunan, saudara, untuk belikan vitamin buat para security kami. Semua mengeluarkan sembakonya untuk memberkati security dan orang-orang yang berkekurangan. Dimulai dari komplek dulu, saudara. Semua dimulai dari yang kecil, dari sekitar kita yang nampak, kita kerjakan dulu. Bahkan saya bermegah kepada sahabat-sahabat saya, beberapa teman-teman ketua sinode, beberapa hamba Tuhan, diam-diam pergi, ajak istri, ajak keluarganya, bagi berkat makanan di jalan-jalan, bagi berkat makanan di tempat orang-orang berkekurangan, saudara. Mari semua kita, semua bergiat untuk menyatakan perbuatan iman yang sempurna ini. Jangan berpangku tangan, saudara. Ketika kita diberkati dengan media-media Tuhan lewat buku, DVD, MP3, kita demikian dibangunnya dengan kasih-Mu, lama-lama disadarkan dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan kita akan keluarga kita, pentingnya mereka juga tahu. Saudara, jangan sebatas hanya, ya,
kemudian hanya cerita, kita konselingkan ke orang. Jangan, bertindak. Keluarkan sedikit uangmu, salurkan media-medianya kepada keluargamu. Mereka baca nggak baca, kalau medianya sudah ada, cepat atau lambat pasti akan dibaca. Cepat lambat pasti didengar, cepat lambat pasti ditonton. Dan demikian juga kita. Ketika kita sadar selama ini kita salurkan, kita nyemai benih ke padang gurun, kepada oknum-oknum, kepada orang-orang agamawi karena tekanan, karena paksaan, karena kita diancam secara halus dengan ketakutan-ketakutan. Kemudian kita sadar bahwa semua itu hilang, damai sejahtera, semua itu dari Tuhan. Saudara, jangan trauma, jangan kepahitan, jangan benci lalu berhenti. Tidak, minta pada Tuhan. Karena Tuhan akan menjumpai saudara dengan orang-orang, dengan komunitas, dengan yang memang dari Tuhan yang murni. Saudara, kenapa? Karena segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Itu kuncinya, saudara. Yang dewasa, yang berhikmat, yang bijaksana, itu masih banyak di muka bumi ini. Memang yang murni, yang tersimpan itu tidak mudah ditemukan. Kadang kita butuh waktu yang lama untuk bisa jumpa dengan orang-orang yang diurapi Tuhan ini. Semua itu tergantung jodoh dari Tuhan. Kalau saudara memang sungguh kuat daya tarik cintamu pada Tuhan, haus laparmu pada Tuhan, saudara dengan cepat akan ketemu orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan ini, orang-orang yang diurapi ini, orang-orang yang tidak gebiar-gebiar, orang-orang yang tidak palsu rohani, orang-orang yang tidak menjerat, orang-orang yang tidak menekan, orang tidak membuat sebuah keadaan menakut-nakuti orang supaya mengambil uang mereka. Saudara akan ketemu hamba-hamba yang tulus, murni, yang memang datang dari Tuhan. Karena ini waktunya tahun ini, semuanya dibukakan, semuanya disingkapkan. Nah saudara, 4 parameter orang yang diproses dewasa, berhikmat, dan bijaksana ini sudah kita lihat. Saya akan tutup di dalam satu cerita, suatu kisah di dalam Injil Lukas yang dituliskan jelas. Ini sebagai penutupnya. Lukas 19 ayat 1 dan 10 sebagai bagian yang kelima akan menutup firman Tuhan kita hari ini. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Ini kisah yang luar biasa sekali. Ada satu tokoh yang bernama Zakheus. Tokoh ini adalah tokoh bangsa Israel yang dibenci orang-orang Israel, karena bagi orang Israel, siapapun dari suku Puat mereka yang bekerja sebagai pemungut cukai dianggap pengkhianat, karena mereka kerja kepada bangsa penjajah pada saat itu adalah bangsa Romawi. Zakheus ini kerja sebagai pemungut cukai di suatu area di kota Jericho, dan dia sangat kaya sekali. Dan satu kali Tuhan Yesus perjalanannya melewati tempat itu, dia memanjat pohon ara, saudara. Zakheus ini dalam arti katanya, artinya adalah saleh dan murni. Dalam kesalehan kemurniannya, dia dibenci banyak orang karena pekerjaannya. Hari ini ada banyak orang juga mungkin salah artikan hidup kita karena pekerjaan kita, atau mungkin kita juga mulai menyadari bahwa pekerjaan dan bisnis yang kita jalani itu tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Karena pada harinya Kairos itu akan tiba, Yesus berjalan, dia memanjat pohon ara, dan kitab suci berkata, Yesus menatap kepada dia dan berkata, "Hei Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang
menumpang di rumah Sakeus. Ini bicara tentang Tuhan singgah pada rumah seseorang. Saudara, berbahagialah engkau kalau apabila Tuhan singgah ke rumahmu. Harus Tuhan Yesusnya, harus hamba-hamba yang benar-benar ada Yesusnya, harus hamba-hamba yang murni dan saleh, hamba-hamba yang memang membawa kasih mula-mula Yesus. Dan apa dampaknya? Kita bisa melihat, bagi orang-orang pelit, mereka akan berkata kedatangan Yesus membawa kerugian. Kenapa? Karena Sakeus mengeluarkan setengah kekayaannya. Harta karat ngengatnya itu dikeluarkan setengah, seperti yang disampaikan Tuhan tadi. Hari ini untuk menabur benih, musim ini untuk menabur, musim ini untuk berbuat kasih. Keluarkan setengah kekayaan ngengat berkarat itu kerugian bagi orang-orang pelit. Karena orang-orang pelit tidak masuk surga, jadi hitungannya selalu duniawi, untung rugi. Tapi bagi orang yang berjumpa dengan Yesus, kerugian itu kebahagiaan. Saudara catat bawah, saudara garis bawahi kata-kata ini. Kerugian karena Yesus adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena itu adalah bukti dari pertobatan level Abraham. Kenapa? Tuhan Yesus menyamakannya. Keselamatan itu, keselamatan yang datang dari generasi Abraham. Sesungguhnya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Mengapa menyangkut pautkan Sakeus yang bedanya sekian ratus ribu tahun mungkin saudara? Ratusan tahun, ribuan tahun jaraknya antara Sakeus dengan Abraham. Tuhan Yesus mengambil istilah anak Abraham, pertobatan level Abraham. Karena ternyata hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen terikat, memiliki, nyaman, menyimpan, menimbun, dan merasa tidak bisa hidup tanpa semua duniawi, tanpa harta ngengat berkarat itu. Demikianlah pada masa Abraham, ketika Tuhan memberikan anak perjanjiannya, Ishak, anak yang sama, diminta Tuhan untuk disembelih di Gunung Moria. Ternyata saudara, Abraham membawa Ishak ke atas gunung. Tidak pernah merasa memiliki, tidak pernah merasa apapun. Saya yakin pikiran perasaannya hancur lebur saat itu. Tetapi kasihnya kepada Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan luar biasa. Dan hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi dua kali dalam kehidupan ini. Karena itu bagi saudara-saudara terkasih yang menerima album The Year of Trial, di dalamnya ada satu CD yang berisi 7 seri penyembah Tuhan. Ada secara khusus bicara tentang Abraham ini. Mengapa bisa punya kekuatan yang luar biasa dari diri seorang Abraham? Iman yang sempurna, perbuatan yang sempurna, pertobatan yang sempurna ini, hingga dia namanya menjadi Abraham. Dari pribadi yang kita bisa lihat rumpun sejarahnya yang saya jabarkan secara detail di dalam album The Year of Trial itu, tiba-tiba menjadi bapak banyak bangsa, bapak orang beriman. Karena ternyata tidak serta-merta segala sesuatu langsung jadi. Saudara jangan tertipu dengan manipulasi dengan hal-hal yang berbau jerat dan hal-hal yang terlalu expose medsos. Jadi kalau ada orang yang foto dengan hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, dengan hamba Tuhan ini, dengan ini itu, saudara, seluruh dunia bisa berfoto, saudara. Ya, saya beritahu saudara, istilah yang lebih militannya, kerbau aja bisa berfoto, keledai bisa berfoto. Apakah keledai dan kerbau itu kemudian demikian rohaninya karena berfoto dengan hamba-hamba Tuhan yang diurapi? Lalu saudara menganggap, wah demikian hebatnya. Foto semua orang ketemu saudara, semua orang merasa sungkannya, ada minta difoto, langsung mau berfoto. Apakah semua itu jadi sebuah parameter kehidupan kekristenan hari ini? Jangan bodoh saudaraku. Ya. Saudara telepon 1000 hamba Tuhan. Apakah 1000 hamba Tuhan ini mau menerima telepon saudara? Saudara kirim email, kirim SMS, kirim WA, kirim line. Apakah langsung mendapat balasan? Jangan menghakimi. Segala sesuatu pasti ada alasan di baliknya. Dijawab ataupun tidak dijawab, lebih baik cari Tuhan lebih utama. Langsung aksesnya, langsung ke Tuhannya, saudaraku. Kenapa? Karena jawabannya dari Tuhan. Perantara begitu banyak. Terkadang lebih mudah ketemu sumbernya langsung, ketemu Tuhannya langsung. Karena itulah kita belajar dari apa yang terjadi pada Sakeus ini. Ketika dia menyadari kekeliruan, dia menyadari segala sesuatunya bahwa Tuhan lebih utama, panggilannya berharga, bahwa menemukan rupa dan gambar Tuhan lewat Yesus Kristus ini
adalah jawaban hidup, maka dia langsung berhakim-hakiman. Kalau ada yang aku rugikan, langsung aku ganti 4 kali lipat. Ini luar biasa. Sebuah bentuk pertobatan yang langsung dinyatakan dan langsung dalam tindakan. Kalau saudara nonton di film-film rohani, saudara akan menemukan Sakyus mengambil kekayaannya, langsung membagikan kerumunan orang-orang miskin itu, saudara. Hari ini ada banyak orang Kristen sadar dan bertobat, tapi tidak bertindak. Ada banyak orang Kristen tertemplak, ada banyak orang Kristen merasa ditegur Tuhan, tapi sebatas ya perasaannya yang kena, pikirannya yang kena, tapi tindakannya tidak jalan. Ada banyak orang lari di tempat hari ini, tobatnya hanya lari di tempat, merasa demikian keringatnya, merasa demikian bertobatnya, tapi nggak gerak sama sekali, saudara. Apakah sungai Yordan akan terbelah ketika Tuhan berfirman, seberangilah, dan ketika tabut Tuhan dipegang para imam, mereka merasa demikian sucinya, kakinya tidak bergerak, apakah akan terbelah? Apakah kemuliaan akan nampak? Tidak, saudaraku. Hari ini pertobatan saudara, kalau saudara tidak melangkah, tidak bertindak dan berbuat sesuai tuntunan Roh Kudus, kemuliaannya nggak akan terbuka. Saudara tidak akan pernah masuk tanah Kanaan. Saudara tidak akan melihat lagi janji-janji Tuhan yang besar yang sudah ada. Saudara tidak akan menemukan dan menikmati kegenapannya. Kenapa? Karena saudara tidak mau bertindak. Saudara masih tinggal tetap dalam perhitungan manusia lamamu, untung ruginya. Saudara merasa demikian kepunyaannya. Saudara merasa saudara yang harus ngatur. Saudara tidak mengizinkan Roh dan Firman mengatur hidupmu. Berhenti dari semua itu, saudara. Tuhan ingin kita berbalik pada pertobatan level Abraham ini. Indah sekali waktu saya baca, dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti masih banyak di dalam gereja anak-anak Tuhan yang terhilang. Tuhan sedang cari dan ingin selamatkan. Karena itulah ada banyak orang mendengar suara Tuhan. Kadang mendengar khotbah ini harus lebih dari 1,5 jam. Dan orang rela mendengar dan merasa baru dengar 2 menit saja. Kenapa? Karena kasih mula-mula terkandung dalam suara kemurnian pemberitaan Injil Tuhan ini meresap masuk ke manusia rohmu, dan engkau bisa menangkap bahwa Tuhan sedang memanggil engkau berbalik pada pertobatan level Abraham, di mana engkau tidak lagi membuat dirimu terikat, terjerat. Kemudian hitungan untung rugi manusia lamamu itu engkau mulai buang jauh, saudara. Hidup di dalam kemurahan. Ketika Tuhan berkata, berilah, saudara tidak lagi hitung-hitung, karena saudara tahu semua yang ada padamu punya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, bergeraklah, saudara tidak lagi pikirkan ini itu, karena saudara sudah kenal siapa Tuhan dan Juru Selamat hidupmu. Saudara tahu dengan pasti Roh Tuhan yang diinvestasikan di dalam dirimu, Roh yang mengajari engkau segala sesuatu, tidak perlu diajar orang lain, itu adalah Roh yang diingini Tuhan dengan cemburu, yang diinvestasikan buat orang-orang pilihannya. Ikuti pimpinannya, karena saudara akan menemukan mulai hari ini, PDBB ini, saudara akan diproses semakin dewasa, berhikmat dan bijaksana. Akan saudara mengerti sepenuhnya kitab suci, karena rupa gambar Tuhan Yesus itu mulai ada dan terbentuk pada dirimu, dan rumpun keluarga, harta pusakamu, anak cucu mantu keluargamu akan melihat, sungguh engkau seseorang yang berbeda hari ini. Engkau telah dijadikan Tuhan seseorang yang menjadi ciptaan baru, yang mulai bergerak masuk dalam satu kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih tinggi, bergerak di dalam satu keadaan mukjizat menuju mukjizat yang lebih besar, dalam satu kehidupan supranatural yang terus membawa saudara masuk dan semakin haus lapar dan cinta akan Tuhan, karena saudara tahu bahwa kitab suci itu, firman Tuhan itu iya dan amin. Saya berdoa dari tempat ini bersama keluarga besar kami, Father's Miracle Ministry, keluarga besar saya, anak-anak saya, rumpun keluarga yang bersama saya berdoa di dalam anugerahnya. Bapa dalam kerajaan surga, biar kami terus kau penuhi dengan Roh Kudus-Mu lewat firman-Mu yang bernyala-nyala ini, supaya kasih mula-mula, supaya kami ini diproses, didewasakan, hidup berhikmat, dan hidupnya semakin bijaksana, hingga rupa gambar Yesus itu nyata dalam kehidupan kami semua, hingga pada waktunya nanti ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami adalah mempelai-mempelai Kristus yang sungguh-sungguh dikuduskan, dipersiapkan, dan layak untuk memasuki masa rapture itu. Anugerah-Mu ada di tengah-tengah kami, dan semua firman Tuhan ini Kau indahkan bagi anak-anak-Mu.
hingga semua orang yang mendengarkannya diberkati, diubahkan, dan ditransformasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.